Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Darmayanti dengan NIM 702012171 ingin mempresentasikan mengenai tentang program dan promosi kesehatan keselamatan kerja. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tentang promosi K3. Apa sih promosi K3 itu? Nah, promosi K3 atau yang biasa disebut dengan safety program yaitu merupakan akar dari implementasi K3 yang berfungsi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Nah, safety program sendiri ini berisi tentang perencanaan yang mencakup unsur-unsur K3 yang dirancang untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian, rancangan safety program ini di setiap perusahaan tentu berbeda-beda. Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan persyaratan undang-undang atau peraturan K3, safety program pun harus dikembangkan berdasarkan jenis dan karakteristik serta budaya kerja sebuah perusahaan. Terlebih dahulu, kita dapat mengetahui apa sih tujuan program dari K3. Yang pertama yaitu melindungi keselamatan karyawan. Nah, tujuan ini yaitu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, karyawan harus dipastikan safety baik karyawan di lapangan ataupun karyawan di kantor. Nah, tim manajemen K3 ini wajib memberikan informasi sekaligus himbauan tentang tata cara kerja yang perlu dilakukan selama bekerja. Kemudian yang kedua, menjamin sumber produksi yang digunakan. Nah, tujuan diberlakukan di manajemen K3 ini untuk menjaga supaya berbagai macam sumber produksi yang digunakan itu aman. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan pekerja. Nah, kemudian dengan adanya program K3 ini, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan setiap tenaga kerja yang bekerja di bawah naungan perusahaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, sasaran K3 secara umum. Nah, sasaran K3 ini secara umum terbagi atas 3. Yang pertama, keselamatan setiap tenaga kerja. Nah, sasaran paling utama pemberlakuan K3 di lingkungan kerja adalah untuk memberikan jaminan keselamatan kerja pada masing-masing pekerja. Yang kedua, keselamatan dan keamanan orang di sekitar tempat kerja. Nah, tak hanya pekerja saja, sasaran K3 ini dapat memberikan perlindungan terhadap orang yang ada di sekitar tempat kerja tersebut. Nah, keselamatan dan keamanan warga sekitar pun harus sangat diperhatikan karena warga sekitar juga masih memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keamanan. Kemudian yang ketiga, keamanan selama proses produksi berlangsung. Nah, sasaran ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan proses produksi di lingkungan perusahaan yang dapat terlaksana secara aman. Jadi, berbagai macam alat, bahan, dan mesin yang digunakan dalam proses produksi harus dicek semua tingkat keamanannya untuk meminimalisir resiko cedera ataupun kecelakaan kerja. Dapat kita lihat pada slide yaitu contoh program K3. Yang pertama ada program identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Maksudnya, program ini adalah program K3 yang biasanya paling dasar dan cukup berpengaruh terhadap program-program lain. Nah, dalam program ini, pekerja diharuskan bisa menyebutkan seluruh kegiatan di tempat kerjanya, termasuk yang rutin maupun non-rutin, serta dalam kondisi darurat untuk identifikasi potensi bahaya dan resikonya. Kemudian yang kedua, ada program identifikasi peraturan dan perundangan K3. Nah, maksudnya, identifikasi peraturan dan perundangannya ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap perundangan yang berlaku, juga sebagai bahan negosiasi kepada pihak manajemen serta pekerja dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian yang ketiga, penetapan tujuan dan program K3, yaitu biasanya penetapan tujuan program K3 ini dilaksanakan pada awal tahun. Nah, program ini wajib disepakati pihak pekerja dan manajemen. Program penetapan tujuan ini memberikan panduan dan pedoman dalam bekerja mengenai suksesnya sebuah program K3. Kemudian yang keempat, ada pelatihan K3 untuk semua sasaran K3. Nah, fungsi program ini untuk meningkatkan kemampuan pekerja. Pelatihan K3 juga untuk membuat kepatuhan terhadap perundangan K3 yang disebutkan di poin kedua. Nah, selanjutnya yang kelima ada program media komunikasi.
Nah, program ini lebih ditujukan untuk membentuk komunikasi dengan adanya pekerja. Bisa membuat sebuah media komunikasi cetak seperti spanduk K3 maupun media elektronik seperti email, WA dengan membuat grup khusus yang misalnya membahas tentang keselamatan kerja. Nah, selanjutnya yang keenam ada program Rambu K3. Nah, di sini program Rambu K3 yaitu merupakan media komunikasi yang cukup sederhana namun efektif untuk menyampaikan pesan. Nah, rambu ini bisa berisi larangan, himbauan, ataupun pesan pemerintah terkait dengan K3. Nah, rambu ini perlu dipasang di lokasi kerja yang mudah dilihat sehingga pesan itu tersampaikan. Misalnya larangan merokok atau larangan untuk makan dan minum, seperti itu. Itulah tadi yang saya dapat jelaskan mengenai tentang program K3. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang promosi K3. Nah, apa sih promosi K3 itu sendiri? Nah, promosi K3 atau yang disebut dengan promosi keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kegiatan pendidikan dan pengorganisasian yang melibatkan organisasi kerja, komunitas lingkungan di tempat kerja, dan keluarga yang didesain khusus untuk memperbaiki dan mendukung secara kondusif perilaku kesehatan pekerja. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tentang tujuan dari promosi K3 itu sendiri. Yang pertama ada mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang kedua, menurunkan angka absensi kerja. Yang ketiga, menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Yang keempat, menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Dan yang kelima, membantu berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup yang sehat. Selanjutnya, apa saja yang menjadi sasaran promosi K3 itu? Nah, yang pertama ada sasaran primer. Sasaran primer ini terdiri atas karyawan di tempat kerja. Yang kedua, sasaran sekunder. Sasaran sekunder ini yaitu seperti pengelola K3, kemudian serikat atau organisasi pekerja. Dan yang ketiga, sasaran tersier yaitu pengusaha dan manajer ataupun direktur di perusahaan tersebut. Slide adalah prinsip promosi kesehatan di tempat kerja. Nah, terdapat 5 prinsip. Yang pertama ada komprehensif. Nah, maksud dari komprehensif ini adalah promosi kesehatan di tempat kerja merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa disiplin ilmu guna memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu berkembangnya tempat kerja yang sehat, aman, dan nyaman, sehingga dengan lingkungan kerja yang mendukung tersebut, diharapkan terjadi perubahan perilaku individu dan kelompok ke arah yang positif, sehingga dapat menjaga lingkungan agar tetap sehat. Kemudian yang kedua ada partisipasi. Nah, yang berpartisipasi di sini adalah para pekerja, yaitu hendaknya ia terlibat secara aktif dalam mengidentifikasi masalah kesehatan yang dibutuhkan untuk pemecahannya dan meningkatkan kondisi lingkungan kerja yang sehat. Kemudian yang ketiga, ada kerjasama multisektoral, yaitu kesehatan yang baik adalah hasil dari berbagai faktor yang mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan pekerja itu, yaitu dengan cara melalui pendekatan yang integrasi sehingga penekanannya pada berbagai faktor tersebut memungkinkan. Selanjutnya adalah kelompok organisasi masyarakat. Nah, program ini yaitu untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan hendaknya melibatkan semua anggota pekerja, kelompok organisasi wanita maupun laki-laki yang ada, termasuk juga honorer dan tenaga kontrak. Kemudian yang kelima ada berkesinambungan. Nah, berkesinambungan di sini yaitu sama dengan berkelanjutan. Nah, sebaiknya promosi kesehatan di tempat kerja yaitu berhubungan erat dengan kesehatan dan keselamatan kerja yang berkesinambungan. Artinya, kegiatan promosi kesehatan tersebut hendaknya berlanjut terus-menerus demi meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah tahapan dari promosi K3 itu sendiri. Yang pertama yaitu rekognisi promosi kesehatan yang sudah ada, yaitu pada tahap ini
HSE Officer melakukan penilaian terhadap risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di tempat kerja tersebut, yaitu tahapan ini ditujukan untuk lebih mengenal total risiko kesehatan dan kapasitas kerja seluruh pekerja. Kemudian yang kedua, ada analisis kebutuhan pekerja mengenai promosi kesehatan. Nah, setelah merekognisi kebutuhan data dan risiko yang dialami pekerja dan memfasilitasi kegiatan, yaitu saling menukar pengalaman dan ide, kita dapat menegosiasikan program promosi kesehatan seperti apa yang dibutuhkan oleh pakar pekerja. Kemudian yang ketiga ada perencanaan program promosi kesehatan. Nah, setelah merekognisi dan menganalisis, kita sudah dinilai siap untuk melakukan perencanaan program, yaitu perencanaan program harus berdasarkan 4 hal penting. Yang pertama, target perubahan perilaku yang ingin dicapai setelah program berjalan. Nah, kemudian yang kedua adalah proses menuju target perubahan tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah cara penilaian keberhasilan pencapaian target tersebut, yaitu harus dilakukan dengan valid dan reliable agar keluaran program dapat terukur dengan baik. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan cost benefit analysis, yaitu akan menjadi pendukung utama program. Dan dana yang dikeluarkan untuk program harus diperhitungkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya tahapan yang keempat yaitu komunikasi kepada pihak yang terkait. Nah, untuk menyukseskan program ini yaitu HSE Officer bekerja sama dengan pihak manajemen dan pekerja. Hal penting dalam bekerja sama adalah pentingnya komunikasi, yaitu HSE Officer dituntut untuk mampu mengomunikasikan risiko kesehatan yang ada dan tujuan dan manfaat dari program yang direncanakan. Nah, komunikasi yang baik ini akan mencapai sebuah kesepakatan bersama dalam penyusunan prioritas program dan mendapatkan dukungan dari manajemen tingkat tertinggi. Selanjutnya, tahapan yang kelima adalah persiapan program promosi kesehatan. Nah, seluruh perencanaan dan komunikasi telah dilakukan. Kemudian saatnya memetakan persiapan, yaitu meliputi komitmen, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, dan kemudian HSE Officer memerlukan persiapan mengenai susunan organisasi atau tim pelaksana. Yang keenam, implementasi. Nah, implementasi program ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu sesi kelompok, konsultasi personal, dan praktek perilaku sehat. Sesi kelompok ini memungkinkan untuk interaksi antara teman sekerja sehingga dapat memberikan dukungan dan meningkatkan pengetahuan. Sedangkan sesi konsultasi personal dapat dilakukan untuk pelaksanaan terapi perilaku, yaitu sesi konsultasi dilakukan secara one by one. Kemudian tahapan yang ketujuh adalah evaluasi serial. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat apakah dana yang digunakan sudah efisien dan efektif, apakah tujuan program kesehatan tercapai, dan menyediakan data untuk menjadi landasan kebijakan selanjutnya. Nah, dua macam evaluasi ini dapat dilakukan adalah evaluasi jangka pendek dan evaluasi jangka panjang. Selanjutnya ada kontinuitas. Nah, kontinuitas ini adalah kesinambungan atau berkelanjutan, yaitu jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pekerja berhasil mencapai target kita perlu memberikan apresiasi dan pihak manajemen berhak untuk merancang target yang lebih tinggi lagi. Nah, apabila belum berhasil, siklus semula perlu dilakukan dengan beberapa improvisasi program. Kemudian, apa manfaat dari program K3 ini? Yang pertama bagi pihak manajemen, yaitu peningkatan dukungan terhadap program K3. Yang kedua, citra positif yang maju dan peduli. Yang ketiga, peningkatan moral staf. Yang keempat, penurunan angka absensi karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian yang kelima, adanya peningkatan produktivitas. Dan yang keenam, penurunan biaya kecelakaan dan kesakitan. Nah, bagi pekerja yaitu peningkatan percaya diri. Yang kedua, penurunan stres. Yang ketiga, peningkatan kemampuan mengenali bahaya di tempat kerja dan mencegah penyakit. Dan yang keempat, yaitu peningkatan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat sekitar. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.